Selamat pagi semuanya. Apakah di antara kita ada yang punya nama permandian Santo Agustinus? Ada. Kalau yang nama permandiannya Santa Agustina? Enggak ada. Kalau yang nama permandiannya Susi Similikiti? Santo Agustinus mempunyai nasihat sederhana yang terungkap dalam kata-kata bijak yang bunyinya adalah, kalau kita berdoa, kita berbicara, Tuhan mendengarkan. Dan kalau kita membaca kitab suci, Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Sekali lagi, kalau kita berdoa, kita berbicara, Tuhan mendengarkan. Dan kalau kita membaca kitab suci, Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mana yang lebih sering kita lakukan? Kita berbicara, Tuhan mendengar, atau Tuhan berbicara, kita mendengar? Kira-kira mana yang lebih sering? Ada yang senyum-senyum meskipun pakai masker, bisa ketahuan. Mendengarkan Tuhan itu penting. Kalau kita mencermati bacaan tadi, gara-gara tidak mendengarkan, maka lalu mendapatkan bencana. Maka kita bisa mengerti mengapa dalam Injil Yesus itu memberikan pesan pertobatan. Kamu harus mendengar. Celakalah kalau kamu tidak mendengar. Yang dimaksud adalah mendengarkan Tuhan. Jadi bencana itu bermula dari ketidaktaatan orang untuk menggunakan telinga guna mendengarkan Tuhan. Semua sudah bercermin ya? Sudah belum? Sudah. Saya juga sudah. Setiap hari saya bercermin. Sudah tumbuh poninya belum? Setiap hari kita bercermin. Coba kita cermati. Ada hal penting yang barangkali jarang kita cermati. Nanti kita cermati ketika kita bercermin. Ternyata telinga kita tuh lebih banyak. Ternyata mata kita tuh lebih banyak dibanding alat ucapnya. Inilah bahasa. Bahasa yang sebenarnya mau nyampaikan bahwa ingat, harus lebih banyak mendengar, harus lebih banyak mencermati. Saya senang mencermati anak-anak kecil. Kemampuan anak berbicara itu kan lebih lambat dibanding kemampuan anak mendengar dan melihat. Ini menurut dunia rumah sakitan benar enggak? Nah, kita renungkan ini, pesan apa sebenarnya? Kemampuan anak berbicara lebih lambat dibanding kemampuan mendengar dan melihat. Ini kan bahasa yang alami. Inilah bahasa yang Tuhan ciptakan. Jadi orang itu memang harus lebih dahulu mendengar, lebih dahulu melihat, baru kemudian berbicara. Tapi ya itu dunia anak kecil. Kalau dunia orang dewasa itu kadang-kadang beda. Tidak mendengar, tidak melihat, bahkan nggak mau mendengar, nggak mau melihat, langsung berbicara. Itulah yang disebut tong kosong berbunyi nyaring, air gemericik tanda tak dalam. Kalau air yang dalam itu berarti tenang. Kalau air teh dicangkir itu tenang, tapi dalam enggak itu. Ada begitu banyak hal biasa yang ketika itu direnungkan dengan baik, ternyata membawa pesan yang luar biasa. Dari anak-anak, ingat, belajar dari anak. Di dalam kitab suci anak diistimewakan oleh Yesus. Yesus justru mengambil seorang anak dan kepada orang-orang dewasa berkata, kalau kamu tidak mau menjadi seperti anak kecil seperti ini, kamu tidak akan masuk surga. Tapi jangan lalu kita kekanak-kanakan. Di sini ada nggak saudara yang sudah gede tapi kekanak-kanakan? Tentu bukan itu yang dimaksud. Anak istimewa. Dan di tempat ini kita juga belajar tentang hal penting dari anak.
Kemampuan mendengar berfungsi dulu. Kemampuan melihat berfungsi dulu, baru kemudian berbicara. Orang harus lebih dahulu mendengar, melihat. Mendengar itu menjadi yang lebih dulu dan bukan yang kemudian, yang lebih dulu. Kalau kita mencermati bacaan pertama, dikatakan bahwa Tuhan telah kami alpakan, dan karena itu lalu ada bencana. Tuhan kami alpakan karena kami tidak mendengarkan. Jadi sebenarnya mengerikan. Bencana itu muncul bermula dari karena tidak mau mendengarkan Tuhan. Sekarang bulan apa? Oktober. Bulan Oktober oleh gereja dijadikan sebagai apa? Bulan Rosario. Ternyata pintar-pintar, saudara. Pintar-pintar. Tapi ini belum cukup sebagai alasan untuk masuk surga. Bulan Rosario sekarang sedang mendapatkan perhatian dari banyak umat. Peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario ada berapa? Ada 4. Pertama gembira. Lalu yang terakhir 4? Hah? Siapa yang Katolik Roma? Ada 4 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Peristiwa mulia, Yesus berada di surga bersama sang bunda. Mulia. Tapi peristiwa mulia ini dimulai dengan peristiwa gembira. Apa yang terjadi di dalam peristiwa gembira? Mendengarkan. Jadi peristiwa mulia ini dimulai dengan peristiwa gembira, dan di dalam peristiwa gembira isinya adalah mendengarkan. Peristiwa gembira pertama. Peristiwa gembira pertama, Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan. Ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada Maria yang harus didengarkan. Dan memang buah dari mendengarkan itu lalu kemudian pergolakan. Tapi yang terpenting adalah meskipun ada pergolakan, tetapi Maria punya sikap rendah hati. Maka terhadap pesan yang disampaikan dan didengarkan oleh Maria, Maria berkata, "Aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut yang saya dengarkan." Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau Maria nggak mau mendengar. Yesus lahir buah dari mendengarkan. Dan juga di dalam peristiwa gembira ini Yesus mendengarkan. Mengapa? Karena di dalam peristiwa gembira ini Yesus dikandung, lalu Yesus dilahirkan karena Maria mendengarkan, dan Yesus dididik. Dididik berarti Yesus menjalani program mendengarkan. Peristiwa gembira diakhiri dengan Yesus di Bait Allah. Di sana Yesus sedang mendengarkan pengajaran. Di sana Yesus sedang mendengarkan apa sih sebenarnya rencana Allah Bapa. Jadi mulia, tapi mulia ini dimulai dengan semangat mendengarkan. Peristiwa mulia ini diberi fondasi, landasan. Awalnya adalah semangat mendengarkan. Buah dari mendengarkan. Peristiwa kedua, peristiwa terang. Peristiwa terang itu berisi mengenai Yesus pelayanan. Lalu setelah peristiwa terang kemudian peristiwa sedih. Peristiwa sedih itu isinya adalah mengenai kualitas pelayanan. Yesus pelayanan, tetapi pelayanannya itu tidak asal-asalan. Pelayanannya itu secara berkualitas, maka sampai rela menanggung peristiwa sedih. Jadi peristiwa sedih itu menunjukkan mutu tingkat kesungguhan Yesus dalam melakukan pelayanan.
Semua itu bermula dari mendengarkan. Ketika ini yang dihidupi, maka kemudian peristiwa mulia. Maka kalau orang kepengen masuk surga, kalau kepengen ya, ini khusus bagi yang kepengen saja. Kalau kita kepengen masuk surga, kita kepengen seperti yang dialami Yesus dan Maria, sederhana, ini jalannya, hanya 4 jalannya. Saya kesini ada berapa trap coba? Banyak toh? Yang hanya mengantar ke aula. Ini trap masuk surga, hanya 4. Peristiwa gembira, semangat mendengarkan, dan ini kemudian diwujudkan dalam pelayanan. Bukan pelayanan sebarang pelayanan, tapi pelayanan yang sungguh. Ini untuk mulia. Maka kita bisa mengerti mengapa Yesus sampai berkata, celakalah kalau kamu nggak mendengarkan. Dan di bacaan pertama, inilah buah dari yang tidak mendengarkan, bencana. Ada yang kepengen bencana? Mumpung belum doa permohonan nih. Jangan kita pusing dengan pikiran kita. Kadang-kadang beragama itu menjadi mumet, bikin pusing karena apa? Sibuk dengan pikiran sendiri. Mari kita rendah hati. Kita menghidupi semangat yang dihidupi oleh Agustinus. Tapi maaf, bukan Agustinus yang itu ya. Saya ingatkan lagi pesan Santo Agustinus. Ini sederhana, nggak main-main. Ketika kamu berdoa, kamu berbicara, Tuhan mendengarkan. Dan ketika kamu membaca kitab suci, Tuhan berbicara, kamu mendengarkan. Semoga ada keseimbangan. Kita berdoa, tetapi jangan lupa kita juga membaca kitab suci. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting membaca. Rumah sakit ini memberi pelajaran yang sangat berharga, dan itu banyak saya acu di bulan kitab suci, tapi juga sekarang mengenai minum obat. Saya yakin di sini ada begitu banyak orang yang minum obat. Para pasien kan banyak. Coba pasien ditanya, tahu nggak obat itu obat apa? Tahu nggak obat itu diproduksi oleh mana dan dikerjakan di mana? Lalu yang terlibat dalam proses pengerjaan siapa-siapa? Tahu nggak ditanya? Pasti nggak tahu kan? Jangankan yang minum obat, yang memberi juga sama saja, benar nggak? Tapi menarik, dan ini pelajaran berarti. Meskipun tidak diketahui obat itu dibuat oleh siapa dan seterusnya, tetapi kalau obat itu diterima, maka dia akan bekerja membantu penyembuhan. Itulah obat. Dan itulah firman Tuhan. Maka nggak usah pusing kalau tidak ngerti. Yang penting dibaca. Namanya obat nggak usah diselidiki. Saya harus tahu dulu, nggak usah keburu mati. Yang penting langsung dikonsumsi karena percaya. Firman seperti itu. Nggak ngerti nggak apa-apa, baca. Kalau nggak mau kena bencana, ya itu kan pesan Tuhan. Nah, semoga kita belajar banyak dari anak-anak yang ada di sini. Kita belajar banyak dari para pasien yang minum obat. Lalu kemudian kita juga belajar dari firman yang tadi kita dengar bersama. Kita juga belajar banyak ketika kita bercermin dan melihat. Telinga saya ada berapa, mata saya ada berapa, belum tak terhitung kalau juga termasuk mata bisul, kalau ada yang bisulan. Tapi yang terpenting adalah ternyata jalan keselamatan itu mudah. Dimulai dengan banyak, betul-betul serius mendengarkan Tuhan. Tuhan berkati. Kamu ini yang bikin eho. Yang bikin eho. Salam halo yang lama itu bikin eho.